Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat melanjutkan perkuliahan kita yang insya Allah kita semua dalam keadaan sehat. Dan pada hari ini saya akan mencoba melanjutkan materi kita masih dalam kerangka pemidanaan hudud dengan materi jarimah khamar dan jarimah riddah atau yang disebut dengan jarimah murtad. Namun sebelum kuliah kita mulai, saya ingatkan kembali ya, file yang dikirim di WhatsApp grup jawaban kuis jangan dihapus dulu karena saya belum melakukan pengecekan ya ataupun review terhadap jawaban tersebut. Baik ya, kita lanjutkan ya. Ini saya ingin share PowerPoint berkenaan dengan materi hari ini, tetapi di sini nggak bisa di-share karena katanya error ya. Saya coba beberapa kali tapi tidak bisa. Screen sharing has failed to start katanya. Jadi hari ini kita mulai dengan tanpa menunjukkan PowerPoint-nya. Ya. Saya mulai dengan jarimah khamar atau sering kita kenal dengan istilah minuman keras. Namun apakah benar istilah khamar itu adalah minuman keras? Karena kalau kita memahami secara tekstual, maka minuman keras itu bukannya minumannya yang keras, tetapi zat yang dikandung di dalam minuman tersebut yang dapat merusak seseorang yang meminumnya. Baik ya. Harus dipahami bahwa khamar ini adalah induk daripada satu keburukan. Artinya khamar adalah jarimah di mana akan melahirkan jarimah berikutnya. Jadi ada kisah menyangkut dengan khamar ini. Ada seorang alim ulama yang disodorkan 3 delik sekaligus. Pertama, disuruh untuk memperkosa seorang wanita, yang kemudian disuruh minum khamar, dan yang ketiga disuruh untuk membunuh.
kira-kira yang bersangkutan memilih kejahatan yang mana. Coba yang lain dimatikan dulu speakernya supaya tidak mengganggu. Baik. Ternyata alim ulama tersebut memilih minuman khamar dengan asumsi bahwa minum khamar adalah sebuah jarimah yang ringan hukumannya dibandingkan dengan jarimah yang lain seperti pembunuhan dan pemerkosaan ataupun perzinahan. Namun pilihan tersebut ternyata tidak tepat karena dampak daripada khamar tersebut adalah merusak akal, merusak pikiran, menghilangkan kesadaran dan sebagainya. Sehingga seseorang yang sudah minum khamar tentunya tidak terkendali dan hilang ingatan, yang bersangkutan melakukan tindak pidana 3 sekaligus. Dia minum khamar, kemudian membunuh wanita tersebut, dan yang ketiga adalah melakukan tindakan terkeji, yaitu berzina. Jadi para alim ulama mengatakan bahwa khamar itu adalah induk dari segala keburukan. Baik. Nah, kalau kita melihat larangan yang terdapat di dalam hukum pidana Islam menyangkut dengan khamar itu banyak sekali. Nah, pertama disebutkan dalam hadis riwayat Muslim bahwa setiap minuman yang mengandung, hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap minuman yang memabukkan itu adalah khamar dan setiap khamar itu adalah hukumnya haram. Jadi ini tidak disebutkan jenisnya ya, tetapi sesuatu yang terkandung di dalam satu minuman, satu benda yang sifatnya memabukkan, maka itu adalah minuman khamar yang diharamkan. Baik, dalam Sahih Sunan Ibnu Majah disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ada seseorang yang mabuk, maka cambuklah dia. Jadi hukumannya cambuk, sebat kalau dalam bahasa Melayu. Apabila dia mengulangi perbuatannya, maka cambuklah ia. Kemudian beliau bersabda kembali pada kali keempat, apabila dia mengulanginya, maka penggalah lehernya. Makanya di dalam pemidanaan khamar, dia masuk ke dalam beberapa kategori pemidanaan di dalam hukum Islam. Jadi dia masuk ke ranah hudud, juga masuk ke ranah ta'zir. Jadi dia bisa masuk ke beberapa ranah pemidanaan di dalam hukum pidana Islam. Baik, dan masih banyak dasar hukum lainnya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa sejarah hukuman daripada khamar itu diturunkan dalam 3 fase. Pertama ada fase himbauan untuk tidak mendekati khamar, artinya belum ada larangan. Kenapa 3 fase? Karena bangsa Quraisy ketika itu sangat dekat dan sangat sudah mendarah daging meminum khamar ini. Jadi kalau ada aturan yang melarang sekaligus mengharamkan dan menghukum, mungkin aturan tersebut tidak akan ditaati. Oleh karena itu turunnya hukum terhadap khamar ini dalam 3 fase. Pertama adalah jangan dekati khamar. Dan sampai kepada fase penghukuman, ya. Ini menyangkut dengan khamar. Nah, dari itu, ya, apa sih pengertian khamar itu? Nah, khamar itu adalah minuman keras yang memabukkan dan menghilangkan kesadaran dalam semua jenisnya. Makanya disebut dalam bahasa Arab khamar. Nah, kita lihat beberapa pendapat daripada Imam Syafi'i, para imam mazhab ya, menyangkut dengan khamar tersebut. Ya, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad
menyebutkan bahwa khamar adalah minuman yang memabukkan, baik disebut khamar maupun tidak. Jadi khamar ini bukan hanya dalam bentuk minuman, tetapi khamar ini bisa dalam bentuk yang lain yang tidak disebut sebagai khamar. Namun zat yang dikandung di dalamnya adalah yang dapat memabukkan. Untuk saat ini ya, banyak sekali jenis-jenis khamar yang beredar di masyarakat. Kalau dalam aspek hukum pidana Indonesia, sebenarnya ya khamar yang kita sebut terkategori dalam dua bentuk, yaitu narkotika dan psikotropika, sebenarnya penggunaannya itu tidak dipermasalahkan, boleh. Namun yang menjadi satu tindak pidana itu adalah apabila narkoba dan psikotropika itu disalahgunakan. Nah, disalahgunakan artian tidak diperuntukkan kepada sesuatu yang tepat. Di dalam salah satu alasannya adalah untuk kesehatan. Misalnya mengobati, menyembuhkan orang sakit, menolong orang yang sedang menderita suatu penyakit. Kalau tidak ada narkoba itu, mungkin sampai sekarang tidak bisa dilakukan operasi melahirkan dengan secara sesar ataupun jenis operasi lainnya. Untuk operasi jantung itu menggunakan morfin, karena morfin salah satu jenis narkoba yang dapat menghilangkan rasa sakit yang paling tinggi kadarnya. Jadi oleh karena itu ya, di dalam hukum Islam pun dibolehkan sejauh penggunaannya dua, yaitu untuk penelitian, yang kedua adalah untuk kesehatan. Lebih dari itu dianggap salah menggunakan. Jadi sebenarnya tidaklah hukum asalnya itu tidak boleh, boleh. Nah, namun yang tidak boleh itu adalah salah menggunakan. Sama seperti domino ya, main domino, catur dan sebagainya. Hukum asalnya itu boleh. Tetapi kalau sudah misalnya melalaikan waktu, apalagi bertaruh, berjudi, maka dari yang boleh bisa menjadi haram. Itu dia. Nah, oleh karena itu ya, para imam mazhab khususnya Syafi'i dan Imam Ahmad sudah menyebutkan khamar itu bukan harus minuman ataupun minuman keras, tetapi dalam bentuk yang lain. Yang tergolong agak ringan saat ini adalah seperti sirih Arab yang saat ini digemari oleh para artis ya, yang dimana sirih tersebut mengandung zat yang menimbulkan rasa candu ataupun ketagihan. Nah, ini banyak sekali jenis daripada tumbuh-tumbuhan yang mengandung zat yang dapat memabukkan. Makanya di dalam pembahagian zat-zat terlarang ini, zat-zat adiktif ini, dia kan ada dua kan, ada yang berasal dari tumbuhan, ada yang berasal dari kimia. Nah, jadi sesuatu itu yang memabukkan maka tidak boleh dikonsumsi. Nah, jadi Imam Syafi'i berpendapat termasuklah dia khamar walaupun tidak disebut sebagai khamar dalam bentuk yang berbeda. Nah, kita lihat pendapat Abu Hanafiyah. Beliau mengatakan bahwa khamar ataupun minuman yang memabukkan, beliau mengharamkan baik sedikit maupun banyak. Nah, ini harus digarisbawahi ini, maupun sedikit ataupun banyak, karena ada paham orang Aceh, ya, paham orang kita Aceh ini bahwa ganja itu kalau sedikit nggak apa-apa, tapi kalau banyak, nah itu yang dilarang katanya. Sebentar ya. Halo? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan? Oh ya, jam 10, jam 11. Sana lah nanti. Berarti ini hari pertama? Oh gitu. Oh, hari ini kayak nggak kesempatan ya?
Ini udah di rumah. Baik ya, ini saya mendapat kabar duka ada saudara yang meninggal dunia. Jadi kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi ini perlu digarisbawahi, sedikit ataupun banyak hukumnya haram. Karena ada pandangan daripada urang getanyo bahwa tanyo gunakan ganja untuk sebagai bumbu dan sebagainya itu tidak mengapa, nggak apa-apa katanya. Ini kan kalau mengikut pendapat Imam Hanafi itu haram hukumnya. Man menyuace kan BO telepon kan, lehnya lele ju. Nya yang jadi masalah. Ya. Jadi sedikit banyak tetap hukumnya haram. Adapun minuman yang lain memabukkan dan bukan khamar, menurut beliau disebut sebagai minuman yang memabukkan. Beliau berpandangan minuman yang memabukkan khamar, keharamannya bukanlah bukanlah seperti sebagaimana yang diharamkan seperti khamar. Jadi beliau berbeda pandangan dengan kedua imam mazhab sebelumnya, bahwa ya sedikit banyak itu yang diharamkan dan yang bukan khamar bukanlah sebagaimana dihukum sebagai khamar. Baik ya. Nah, khamar sudah menjadi ijma ulama bahwa minuman tersebut hukumnya haram. Meminumnya termasuk dosa yang sangat besar. Jadi ini jangan coba-coba ya. Ini sama halnya kita melarang orang merokok. Wah, ini kalau nggak merokok nggak jantan, gitu kan. Jadi di dalam rokok tersebut ada kandungan nikotin yang memabukkan, yang menyebabkan kecanduan. Jadi kalau nanti dicoba-coba, zat itu akan masuk ke dalam tubuh dan sifatnya akan memberikan candu. Dan Anda akan susah untuk terlepas daripada rasa ketagihan. Makanya jangan dicoba ataupun mencoba sesuatu yang memang betul diharamkan. Baik. Unsur jarimah khamar, dia ada dua. Meminum khamar. Apa pengertian meminum? Nanti kita lihat ya. Yang berikutnya adalah adanya niat ataupun itikad kalau orang Aceh bilang. Jadi semua unsur kejahatan dalam hukum pidana Islam itu harus ada unsur niat. Ya. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menyangkut dengan unsur pertama, yaitu meminum khamar. Apabila pelaku meminum sesuatu yang memabukkan, sampai kepada tenggorokan yang bersangkutan. Kecuali yang diminumkan kan, kalau yang diminumkan dipaksa minum itu bukan sesuatu yang disengaja. Baik sedikit maupun banyak, hukumnya tetap haram. Ini menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Nah, berikutnya menurut pandangan Imam Abu Hanafiyah bahwa pertama, unsur pertama ini tidak dapat terpenuhi kecuali apabila yang diminum itu bukan khamar. Jadi ada sedikit perbedaan pandangan. Yang berikutnya, sedangkan unsur itikad adalah ataupun niat sudah tahu bahwa minuman yang mabuk itu haram, tetapi tetap diminum. Ini yang menyangkut dengan satu pengertian kesalahan di mana seseorang mengetahui bahwa suatu perbuatan itu dilarang. Kalau seseorang sudah mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang dan ia melakukan, maka yang bersangkutan itu sudah pantas dikatakan orang yang waras yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Nah,
Jadi dia mengetahui larangan tersebut. Nah, jadi dua unsur ini ya. Sedangkan sanksi, ini saya agak cepat sedikit karena saya mau melayat ke tempat orang meninggal ya. Nah, sedangkan hukuman kepada peminum khamar adalah pertama, dicambuk dengan jumlah cambukan sebanyak 80 kali. Ini menurut pendapat Imam Malik dan Abu Hanafiyah. 80 kali. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, yang minuman keras itu dicambuk selama 40 kali. Akan tetapi, ya, pendapat Imam Syafi'i itu membolehkan hukuman 80 kali apabila hakim memandang perlu. Nah, dalam hal ini ada beberapa kondisi tertentu yang membuat pertimbangan hakim boleh mencambuk sebanyak 80 kali. Nah, oleh karena itu saya ulangi lagi, jarimah khamar ini ya bisa masuk ke dalam ranah hudud, sedangkan juga bisa masuk ke dalam ranah takzir. Kalau kita berkaca pada Undang-Undang Jinayat Aceh, sekarang ini khamar dimasukkan ke dalam hudud, tetapi juga dimasukkan ke dalam ranah takzir. Ya, bahkan awal pengaturan khamar sebelum ada Kanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, dia masuk ke dalam kanun tersendiri di mana masuk ke dalam ranah takzir. Baik. Nah, itu menyangkut dengan jarimah khamar. Kalau menyangkut dengan dampak buruknya, saya rasa tak perlu saya sampaikan karena menjadi pengetahuan umum bahwa khamar dan sejenisnya itu bukan hanya merusak kesehatan pribadi yang bersangkutan, tetapi dapat merusak sosial daripada yang bersangkutan. Ya, keluarga hancur, yang bersangkutan hancur, kemudian dalam aspek sosial akan dijauhi oleh masyarakat. Kalau bahasa awam itu, khamar itu endingnya cuma 4 ya, sakit, gila, bodoh, mati. Namun pertanyaannya adalah kenapa dampaknya begitu jelas dan nyata dan banyak contohnya, tapi masih banyak orang mau mengkonsumsinya. Nah, itu sama halnya ketika kita menanam padi tumbuh rumput, menanam rumput tidak tumbuh padi. Jadi kalau kita itu misalnya hidup di muka bumi ini, kalau melakukan kebaikan itu tantangannya luar biasa. Jadi harus ada upaya untuk menolak supaya berjuang ya untuk tidak mengkonsumsi minuman khamar tersebut. Nah, jarimah kedua adalah tentang murtad. Ini murtad atau disebut dengan riddah. Murtad. Jarimah murtad ini bukan sesuatu yang aneh lagi di kalangan masyarakat Aceh, khususnya dan secara umum masyarakat Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa statistik agama Islam di Indonesia masih tergolong tinggi, tetapi setiap tahunnya statistiknya itu menurun. Kalau dulu 99% beragama Islam, sekarang sudah 80-an%. Walaupun kita masih terkategori sebagai negara yang penduduk muslimnya sangat besar, walaupun bukan negara Islam. Oleh karena itu ya, murtad ini adalah satu jarimah yang hampir terjadi di setiap wilayah, termasuk wilayah Aceh. Bahkan di Aceh pernah ada video viral yang secara terang-terangan mengumumkan dirinya telah keluar dari agama Islam. Baik. Apa itu murtad? Kalau kita lihat dari pengertian asalnya, murtad ataupun riddah itu adalah sesuatu dari sesuatu yang lain, ataupun sesuatu yang sudah ada keluar kepada sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syarak, yaitu keluar dari Islam. Jadi di dalam agama Islam ini sering
dipahami secara keliru oleh sebahagian kelompok liberalisme bahwa Islam itu memberikan kebebasan untuk memeluk agama. Itu pemahaman itu keliru ya. Dalam Islam itu seseorang itu tidak diberikan kebebasan untuk memeluk agama, tetapi yang dipeluk agama itu adalah agama Islam. Jadi keluar dari agama Islam adalah sesuatu perbuatan pidana. Namun Islam tidak pernah memaksa ataupun melakukan tindakan kekerasan supaya orang lain memeluk agama Islam. Kebebasannya di situ. Orang lain tidak dipaksa untuk memeluk agama Islam, tetapi dia bebas masuk ke agama Islam secara sukarela tanpa ada paksaan daripada pihak manapun. Nah, oleh karena itu murtad ini ya dapat dilakukan dengan berbagai bentuk. Biasanya dengan perbuatan. Yang berikutnya dengan ucapan, dan yang terakhir adalah berkeyakinan ataupun i'tikad. Oh ya, saya ingin menyampaikan bahwa salah satu dosen Fakultas Hukum Universitas Malikus Saleh ada yang murtad 1 orang. Dan kasus ini pernah besar di Losmawe, bahkan setelah beliau itu disangkakan murtad, kemudian beliau disahadatkan kembali di Masjid Islami Center. Saat ini masih tercatat menjadi dosen Fakultas Hukum Unima, tetapi beliau hilang entah kemana dan tidak melaksanakan tugasnya sudah sekian lama. Ya, buka di Google banyak sekali tuh kasus beliau itu. Itu ane ke DHC, Kota Losmawe. Ya. Itu bentuk beliau itu adalah cara-cara beliau itu setiap mengajar, setiap masuk ke perkuliahan, bertemu dengan mahasiswa, bertemu dengan para dosen, itu selalu memperdebatkan, mempermasalahkan, menghina hukum Islam. Contohnya misalnya, untuk apa sih sholat menyembah pantat, seperti itu. Ataupun apa itu hukuman qisas, itu kan hukuman paling hina. Jadi beliau melakukan proses pemurtatan itu dengan tindakan, dengan ucapan, dan dengan i'tikad. Jadi secara sengaja, secara sistematis dan terus-menerus dia itu selalu menghina, tidak mengakui, tidak menerima hukum Islam. Dengan tanda petik selalu didasari atas nama diskusi, kemudian tukar pikiran, berdebat, dan sebagainya. Nah, namun di dalam Islam ini dia ada beberapa hal yang tidak bisa diperdebatkan. Misalnya eksistensi Tuhan. Siapa yang bisa memperdebatkan? Nah, kemudian eksistensi malaikat. Siapa yang bisa memperdebatkan? Hal-hal yang sifatnya gaib yang tidak bisa diperdebatkan, yang mana akal manusia tidak sampai ke ranah itu. Jadi beliau sangat konsisten untuk melakukan hal yang seperti itu. Jadi murtad ini bisa dilakukan dengan perbuatan, kemudian ucapan, dan kemudian keyakinan. Kita lihat ya, kita breakdown bagaimana perbuatannya. Nah, kita lihat kalau dari segi perbuatan, seseorang muslim yang dianggap murtad apabila menganggap sesuatu yang diharamkan itu tidak haram. Misalnya menyembah selain Tuhan, menyembah matahari misalnya, menyembah bulan misalnya, atau menyekutukan Tuhan. Kemudian melemparkan Al-Quran dengan menghinanya, berzina misalnya. Ini ada kejadian dosen di Padang, ya, di Padang. Kebetulan saya waktu itu berada di Padang, ya. Itu lagi heboh ketika itu. Dia menyamakan Al-Quran sebagai makhluk. Jadi kedudukan Al-Quran bukanlah sebagai kalam ilahi, tetapi sama seperti buku. Datang dosen tersebut, diambilnya Quran, kemudian dilemparkannya di lantai, kemudian dipinjak-pinjak sama dia. Karena dengan paham Al-Quran itu adalah makhluk. Kalau makhluk sama seperti buku, sama dengan kitab lain. Padahal Al-Quran itu adalah kalam ilahi.
yang sebahagian, yang jumhur ulama itu berpendapat bukanlah sebagai makhluk. Nah, begitu dia. Ini di Padang kejadiannya ini besar, ini heboh, ini dosen yang bersangkutan bahkan diberi sanksi yang tegas di Padang ini. Nah, ini adalah perbuatan ya. Sedangkan ucapan sesuatu kandungan perkataan yang menuju satu kekufuran, kekafiran. Misalnya dia menyatakan bahwa Allah itu beranak dan diperanakkan. Padahal di dalam surah Al-Ikhlas disebutkan Allah tidak beranak, tidak Allah itu Esa yang tidak beranak dan diperanakkan. Nah, ini menyangkut dengan ucapan. Ini yang berkeyakinan Kristiani ya, karena kemarin ada yang telepon saya bahwa ada yang beragama non Muslim ya. Keyakinan Islam dan Kristiani berbeda. Kalau kita mengesahkan Tuhan, sedangkan Kristiani mempunyai trilogi yang berbeda. Dalam ketauhidan Kristiani, mereka mengakui adanya Trinitas. Ya, itu bedanya dengan Muslim. Itu adalah kemurtatan dalam bentuk ucapan. Nah, dalam i'tiqad, niat, dia menyangkut dengan akidah keislamannya. Misalnya dia mempersamakan Allah itu sama dengan makhluk yang dapat dilihat, yang dapat disentuh, yang dapat dijangkau oleh panca indera. Nah, ini menyangkut dengan i'tiqad. Inilah bentuk daripada kemurtatan. Kalau saya lihat contoh kasus dosen Unima yang murtad tersebut, ketiga bentuk pemurtatan dirinya itu dilakukan gitu. Nah, dia sudah tidak mengakui adanya Tuhan, Quran, dan tidak mau melaksanakan sholat. Dan waktu itu ngeri sekali itu. Wah, kita sama saya itu, walaupun dia itu mantan dosen saya, itu saya keras sekali terhadap beliau. Bahkan sampai hilang kehormatan beliau itu di mata saya ya. Salah satu yang sering dipermasalahannya adalah jenis-jenis hukuman di dalam pidana Islam, termasuk tahanan perang di dalam Islam, termasuk menyangkut dengan lamid, hukum tentang budak dalam pandangan Islam. Dia masih berpikir bahwa lamid itu masih diakui dalam Islam. Oh, itu udah lama sekali ditinggalkan. Dia sendiri yang tidak memahami hukum perbudakan dalam Islam. Bahkan pertama sekali yang mencabut perbudakan di dalam Islam itu, perbudakan itu adalah Islam. Makanya ada pembebasan budak ketika itu. Namun proses hukuman terhadap budak itu tidak serta-merta. Karena budaya sosial masyarakat Quraisy ketika itu banyak budak. Kalau dilarang serta-merta kan terjadi perlawanan. Makanya hukum terhadap budak khamar itu perlahan-lahan. Nggak boleh dilarang, ini tak boleh langsung, nggak boleh. Itulah indahnya berdakwah dalam aspek Islam. Nggak boleh langsung haram, bid'ah, lari orang tidak mau mengikuti apa yang kita sampaikan. Jadi harus ada akhlakul karimah, ada seni berdakwah yang dilakukan secara bertahap dengan pendekatan-pendekatan yang humanis. Ya. Nah, ini dia menyangkut dengan murtad ya, cara-cara melakukannya. Baik. Dasar hukum jarimah murtad. Lihat Quran surah Al-Baqarah ayat 217. Ya. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan kekal di neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menggantikan agama, maka bunuhlah ia. Jadi hukum bunuh terhadap murtad itu jelas, ya, tidak ada tawar-menawar di situ. Walaupun di dalam Islam itu sebelum sampai hukuman ada proses pembinaan, ya. Itu hadis riwayat Bukhari yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW, barang siapa menggantikan agama maka bunuhlah ia. Ini kaum misionaris, kaum liberal itu menentang dengan dasar bahwa diambil dasarnya Quran surah Al-Baqarah 256. Islam menyebutkan tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Dia untuk membunuh, hukum bunuh terhadap murtad.
Nah, sedangkan ayat Quran Al-Baqarah 256 Allah berfirman tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Ini artinya orang yang belum beragama Islam. Sedangkan yang sudah beragama Islam dia patuh tunduk kepada hukum Islam yang berlaku di dalamnya, termasuk menyangkut dengan murtad. Nah, ini dia. Ini dasar hukumnya ya. Nah, kalau kita lihat dalam aspek penghukuman, maka hukuman jarimah riddah atau murtad itu terbagi ke dalam 3 kelompok hukuman. Pertama ada hukuman pokok, hukuman mati. Yang kedua ada hukuman takzir sebagai hukuman pengganti. Hukuman diserahkan kepada ulul amri. Artinya jenis hukumannya itu diserahkan kepada pemerintah. Bagaimana bentuknya? Makanya di beberapa negara Islam itu dia berbeda-beda hukumannya sesuai dengan budaya hukum yang ada di negara tersebut. Nah, yang berikutnya adalah adanya hukuman tambahan. Hukuman tambahan menyangkut dengan harta, merampas harta yang bersangkutan dan hilang haknya untuk mengelola hartanya. Itu dalam bentuk hukuman tambahan. Namun di dalam Islam, sebelum sampai pelaksanaan hukuman tersebut, tahapannya adalah yang murtad tersebut ada proses pembinaan akidah. Jadi hanya langsung dihukum. Seseorang yang keluar dari Islam itu tidak langsung dihukum, tetapi ada proses pembinaan supaya dia kembali menjadi Islam. Para imam mazhab berbeda pendapat menyangkut dengan kapan, berapa lama pembinaan itu dilakukan. Jadi para mazhab jumhur ulama berpendapat dilakukan selama 3 hari 3 malam pembinaannya. Mau nggak kembali kepada Islam? Apa yang membuat kamu keluar dari Islam? Jadi di situ terjadi diskusi dan sebagainya. Kalau berkaca kepada kasus dosen Fakultas Hukum itu dialognya itu panjang sekali ketika itu, sehingga dia mau disahadatkan kembali untuk memeluk agama Islam. Nah, pendekatan itu diakhiri dengan mengucapkan syahadat kembali. Nah, itu dia. Kemudian syahadat itu disaksikan di depan umum, dianjurkan seperti itu untuk menghindari apa? Untuk menghindari kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat bahwa yang bersangkutan itu sudah menjadi Islam kembali. Jadi pelaksanaan hukum Islam itu tidaklah sebagaimana yang kita pahami begitu mengerikan, tetapi ada beberapa tahap yang harus dilalui sebelum hukuman itu dilaksanakan. Makanya kalau dalam hukum pidana itu, hukuman itu adalah bersifat ultimum remedium, yang terakhir. Apabila upaya pencegahan, upaya pembinaan itu telah dilakukan. Makanya berkaca kepada jarimah riddah, pembinaan dulu, baru dijatuhkan hukuman kepada yang bersangkutan. Baik ya, sampai di sini ada pertanyaan ini? Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk yang tadi Pak, Bapak menyebutkan dasar hukum murtad Pak. Untuk Quran surah Al-Baqarah ayat berapa ya Pak? Ya, sebentar. Lihat Al-Baqarah 217 dengan 256. Itu menyangkut dengan kebebasan memeluk agama tanpa kekerasan dan menyangkut dengan larangan pemurtadan. Kenapa? Sekarang ini banyak diputarbalikkan satu fakta bahwa hukuman terhadap murtad itu bukanlah hukuman mati. Karena apa? Islam memberikan kebebasan untuk memeluk agama. Tetapi dia tidak memahami yang dimaksud dengan agama di sini adalah agama Islam. Itu khusus bagi orang yang belum beragama Islam. Kalau yang beragama Islam, tidak ada kebenaran di dalam Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk memilih agama lain. Tidak. Bagi yang bukan agama Islam diberikan kebebasan untuk memeluk agama Islam tanpa adanya paksaan ataupun kekerasan. Nah, di Malaysia ada kasus menarik ini. Ada seorang Melayu, suku Melayu ya, mengajukan ke pengadilan
untuk keluar dari agama Islam. Karena di dalam hukum Malaysia tidak ada regulasi yang menyangkut dengan seseorang yang keluar dari agama Islam itu. Karena yang menyangkut dengan seperti di Kalimantan ya. Kalau di Kalimantan itu yang bukan beragama Islam disebut dengan Dayak. Apakah itu agama Kristen, agama Hindu, ataupun yang tidak beragama, itu disebut dengan Dayak. Tetapi kalau yang beragama Islam, apapun sukunya, apakah suku Penan, suku Dayak, macam-macam itu kan suku mereka itu, tetapi tetap disebut dirinya sebagai Melayu. Kalau di Malaysia, orang yang suku Melayu itu sudah pasti Islam. Orang Islam akan mempunyai hak keistimewaan kemelayuannya. Jadi kasus ini digugat ke pengadilan, dia ingin keluar dari agama Islam, murtad, tetapi dia tidak mau hak kemelayuannya itu hilang. Dia ingin menggugat di pengadilan itu. Dan kasus ini besar sekali, karena kasus pertama di Malaysia, seorang Melayu ingin keluar dari agama Islam, tetapi dia tidak ingin hak kemelayuannya itu dihilangkan. Apa-apa saja hak kemelayuan, banyak sekali, ada hak sosial, ada hak hukum, macam-macam haknya. Kemudian hak bekerja itu beda ya. Pokoknya ada perbedaannya lah, menyangkut dengan hak politik dan sebagainya. Jadi ternyata di Indonesia pun saya punya teman waktu S3 itu satu kamar dengan orang Kalimantan, suku Penan. Dia mengatakan kalau Islam di Kalimantan itu pasti disebut Melayu. Sedangkan yang tidak Islam, bahkan tidak beragama, itu tetap disebut sebagai suku Dayak. Jadi ada nilai keistimewaan dalam perspektif adat mereka, Islam dan tidak Islam. Ya. Ada pertanyaan lain? Baik Pak, terima kasih Pak. Silakan Azmi. Menyangkut penerapan hukum di Aceh ini, hukum Islam di Aceh ini Pak. Ya. Mengapa penerapan hukum Islam di Aceh ini tidak berlaku secara menyeluruh, dan makin bertambahnya tahun hukum Islam di Aceh ini sifatnya jadi memudar, Pak? Baik ya Azmi ya, mungkin sama, saya juga mempunyai satu pertanyaan seperti itu, dan apalagi itu ada orang luar yang datang ke Aceh, seperti kok nggak ada sih syariat Islam di Aceh ini, kan seperti itu ya. Kayaknya ya biasa-biasa aja. Bahkan sekarang saya lihat sudah berani ini beberapa perempuan itu keluar tidak menggunakan pakaian yang syar'i, banyak sekali itu. Udah mulai sekarang berani seperti itu. Nah, kalau menyangkut dengan penegakan hukum, ya ini kembali kepada ulul amri. Ulul amri ini adalah pemerintahnya. Nah, kalau pemerintahnya tidak mempunyai goodwill, ada kemauan baik untuk menegakkan hukum Tuhan itu secara konsisten, maka ini akan terus memudar, bahkan hilang nantinya. Jadi kita ini masih sibuk dengan penegakan hukum yang remeh-temeh, ya kan? Sedangkan yang absolut tidak begitu kelihatan. Orang mungkin melihatnya seperti itu. Jadi kembali kepada pemerintahnya. Namun dari aspek hukum pidananya, dari aspek jinayahnya, banyak sekali perkara-perkara yang ditangani oleh Mahkamah Syariah di pengadilan maksudnya ini, yang menggunakan hukum Islam. Karena memang satu keharusan. Namun kalau kita lihat dari kehidupan sehari-hari, misalnya dalam aspek muamalah, misalnya kan, aspek siasah politik Islam itu udah nampak dia, ya kan? Kemudian dalam aspek hukum pidana Islam seolah-olah tak nampak sebenarnya penanganan perkara terhadap pelaku pelanggaran syariat itu terus berjalan. Cuman tidak kelihatan karena pemerintah Aceh merubah mekanisme penghukuman. Kalau dulu kan dihukum secara terbuka di depan masjid, dilihat dan diketahui oleh khalayak umum, kan gitu. Sekarang ini ada peraturan dari gubernur, pelaksanaan hukuman itu justru dilaksanakan di tempat terbuka tapi tertutup.
kita sering sebut dengan istilah terbuka tapi terbatas. Di mana dilakukan itu? Di penjara. Di penjara itu siapa yang menyaksikan? Yaitu para warga binaan, para narapidana. Makanya ada yang berpendapat bahwa apabila model seperti ini, efektivitas hukuman itu tidak berjalan. Karena dalam konsep hukuman dalam Islam itu kan sifatnya ada pencegahan. Bukan hanya untuk si pelaku, tapi untuk orang lain. Makanya hukuman itu harus dilaksanakan di depan umum. Makanya seperti di beberapa negara Afrika, Somalia, negara Teluk, misalnya di Arab Saudi, itu hukuman pancung, hukuman potong tangan, hukuman cambuk, itu semua dilakukan di depan umum, termasuk rajam. Sedangkan di Aceh dia menganut prinsip terbuka terbatas, sama seperti Malaysia. Coba Anda pergi ke KL itu, mana ada nampak syariat Islam di situ? Padahal Malaysia itu sudah mendeklarasikan dirinya sebagai negara Islam. Itu masa Perdana Menteri Mahathir Muhammad. Tapi negara Islam yang melegalkan judi, itulah Malaysia. Maka lahirlah mega proyek Genting Highland itu, yang kita kenal dengan Kasino Genting Highland. Kalau dalam film James Bond 007 itu kan Kasino Royal. Itu ngambilnya di Genting Highland itu. Negara Islam yang melegalkan judi itulah Malaysia. Nah, kemarin pemerintah Indonesia Jokowi ini ingin mengesahkan minuman khamar. Investasi khamar ya, kalau nggak salah ya. Wow, ributnya setengah mati. Padahal itu diberlakukan terhadap hanya beberapa daerah saja, bukan terhadap seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Apalagi di Aceh, itu sesuatu yang tidak mungkin. Jadi Azmi ya menurut saya itu tergantung kepada goodwill daripada pemerintahan. Kalau nggak keras, dia nggak ketat, ya seperti inilah kita, ya kan? Jadi tidak nampak. Seperti saya masuk ke salah satu IAIN UIN di Jakarta itu, saya masuk di kampus UIN itu, saya bilang seperti tidak ada nampak sekolah Islamnya. Saya nggak mau nyebutkan ya, karena kita ini live di YouTube ini streaming. Nanti kalau disebutkan tempatnya jadi bahaya. Jadi saya masuk ke UIN itu sangat liberal sekali. Ya. Bahkan banyak yang menggunakan pakaian ketat. Jadi saya katakan seperti tidak nampak sekolah Islamnya. Nah, jadi kembali kepada pemangku kekuasaan, ada nggak kemauan untuk menegakkan hukum Allah itu di muka bumi ini? Kalau enggak ya kita ini labelnya saja sibuk dengan simbolis. Kita ini daerah syariat, Serambi Mekah, kejayaan zaman Iskandar Muda, wah itu cerita lama semua itu. Yang penting sekarang ini adalah yang sekarang dan yang ke depan. Bagaimana pemerintah Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang pemerintahan Aceh, di mana di dalamnya terdapat hukum Islam sebagai hukum negeri ini. Nah, itu mampu nggak dilaksanakan oleh pemerintah? Ya, seperti itu Azmi ya. Baik, ada yang lain sebelum saya akhiri? Baik ya, ini pertemuan yang ke-7, mungkin minggu depan kita usahakan ujian tengah semester, dan diharapkan kepada komisaris dan teman-teman lainnya ini, ujian UTS usahakan hadir semua untuk menghindari ujian susulan, ya, karena mungkin tidak mempunyai waktu yang banyak untuk mengikuti ujian susulan. Kita usahakan beres sebelum Lebaran ini kita sudah UTS. Ya, jadi Lebaran nanti agak rileks sedikit lah. Baik ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.